siap dulu bentar. Iya. Rasanya kayak di wawancara LPDP. Ya Allah. Ini tugas kampus atau gimana? Iya Kak, tugas final exam kita. Oh, international relation, hubungan internasional. Iya. Ya, kita mulai ya Kak ya. Ya. Halo Kak Nabila, selamat bergabung. Kenalin ya Kak, nama aku Frantika Wahyu Oktaviani, aku dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sekarang aku sama teman-teman aku menempuh di semester 5. Dan ini teman-teman aku, silahkan perkenalkan. Halo Kak Nabila, aku Asri Nadia, sama juga dari Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini kita sedang menempuh semester 5. Halo Kak, nama aku Sabitari Hadatul Aisi, biasanya panggil aja Ais. Aku juga sama kayak mereka, kebetulan kita juga sekelas. Nah karena kita udah kenalan nih, boleh nih kakak kenalan namanya. Oke. Terus Ya. Perkenalkan, namaku Nabila Husna. Aku semester 4 di St. Lawrence University, New York. Dan jurusan aku double major, English and Global Studies. Wah, keren. Terima kasih kalian juga, mantap. Jadi gini nih Kak, kita tuh kan ada tugas podcast ya di matkul kita, yaitu studi kawasan Amerika, di mana kita tuh harus bisa nih menjalin relasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi tujuan kita untuk podcast kali ini mungkin kita tuh ingin sedikit menanyakan tentang kehidupan kakak di Amerika tuh seperti apa. Terus kan kakak juga dari luar lingkup HI ya, dari hubungan internasional. Jadi kita mau tanya pandangan atau perspektif kakak nih tentang tentang isu-isu global gitu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang podcast kita hari ini, aku boleh nanya sesuatu nggak sih Kak buat kayak kehidupan sehari-hari kakak di sana gitu? Boleh dong, boleh. Oke. Jadi pertama-tama nih yang pengen banget aku tahu nih dari kakak, apa sih kayak yang motivasi kakak tuh buat datang ke Amerika? Oke. Jadi sebenarnya motivasinya itu tentunya dari beberapa kombinasi ya. Jadi pertama karena aku emang suka banget bahasa Inggris. Jadi dengan berada di lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari itu bisa memperdalam kemampuan aku. Selain itu aku juga benar-benar tertarik dengan liberal arts mereka. Jadi liberal arts education itu semacam memberikan fleksibilitas yang sangat besar kepada mahasiswanya, di mana mereka itu benar-benar didorong untuk mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu. Dan ini tuh namanya undecided. Jadi kalau di Amerika itu mereka mahasiswanya dikasih waktu sekitar 2 tahun untuk benar-benar memutuskan jurusan. Jadi mereka kayak masih belum ada jurusannya gitu, makanya namanya undecided. Jadi lewat program itu kita sebagai mahasiswa itu bisa benar-benar tahu nih apa sih bidang yang benar-benar kita minatin dan juga memperluas peluang-peluang yang bisa kita tempuh gitu. Jadi sekalipun aku kan suka sastra ya, suka literature, tapi aku belum benar-benar yakin gitu kalau aku mau ngambil jurusan di English, kayak nanti kerjanya apa, nanti bisa di internship apa dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya undecided ini aku tuh bisa benar-benar explore gitu, sebenarnya aku tuh suka apa sih, aku pengen masa depan aku tuh kayak apa, terus kayak aku bisa tahu sebenarnya selain minat di sastra, aku sebenarnya juga bisa minat di lain hal gitu. Dan juga ada data nih kalau yang mengatakan bahwa sekitar 75% mahasiswa itu yang berada di undecided, mereka berubah jurusan. Jadi ada yang awalnya minat di jurusan matematika, berubah jadi minat di sastra kayak gitu. Dan dengan adanya undecided ini tuh mereka benar-benar memiliki kayak bisa menghasilkan komitmen yang lebih kuat gitu, dan juga
mereka bisa meningkatkan keberhasilan akademik dan penyelesaian studinya dengan lebih baik. Selain itu juga adanya peluang-peluang seperti study abroad, terus ada fellowship, internship, digital scholarship, dan lain sebagainya yang menghubungkan aku dengan jaringan global yang lebih luas gitu. Selain itu, aku suka banget membaca dan menulis, dan di Amerika itu kan terkenal banget dengan critical thinking-nya. Jadi ini benar-benar align sangat cocok dengan minat aku, dan juga sebagai seorang santri dari Jombang yang terbiasa dengan disiplin, terus fokus, sama manajemen waktu yang cukup baik, aku rasa kombinasi antara nilai pesantren dan studi di Amerika itu buat pengalaman aku lebih menarik dan lebih lebih mantap gitu sih. Mungkin itu ya Kak ya yang bisa membedakan studi yang ada di Amerika dan juga di Indonesia. Jadi kan kalau dari Indonesia sendiri kan dia tuh dari semester 1 tuh udah kamu harus jurusan kamu ini, berarti kamu sampai akhir ini. Nah, tapi kalau di Amerika ini kita masih ada masa experience dulu ya di semester pertama gitu. Iya, dan juga kayak jadinya nggak ngerasa kayak salah jurusan gitu. Iya benar. Terus kan di sana pastinya banyak ya Kak dari latar belakang negara yang berbeda, teman-teman internasional dan lainnya. Nah, itu ada nggak Kak, misalkan kita yang dari Indonesia itu kayak punya kumpulan studi di sana gitu? Iya, jadi kayak di Indonesia itu komunitas Indonesia di sekitar Amerika, nggak cuma di Amerika sih, kayak di berbagai negara tuh sebenarnya ada di mana-mana. Jadi maupun itu kota kecil, kota besar, orang Indonesia tuh ada di mana-mana gitu. Jadi alhamdulillahnya komunitas Indonesia di sekitar lingkungan aku itu cukup banyak, dan terutama di daerah Philadelphia karena aku sempat tinggal di Philadelphia. Jadi di Philly itu ada komunitas Indonesia besar dan juga komunitas Muslim, namanya PCINU AS Kanada. Kalau kalian tahu, ini singkatannya itu Persatuan Cabang Internasional Amerika Serikat dan Kanada. Karena kan kampus aku kan sangat berdekatan dengan Kanada ya. Jadi lewat komunitas itu kita sering berdiskusi, terus ada kayak pertemuan kadang-kadang, terus kegiatan sosial, terus habis itu cuman sekedar silaturahmi dan lain-lain. Dan ini yang paling aku bersyukur karena sense of community di Indonesia itu bagus banget kalau dibandingkan dengan orang-orang di Amerika. Jadi dengan adanya komunitas itu aku bisa beradaptasi lebih baik dan juga lebih kenal dengan orang Indonesia lebih banyak gitu, buat networking dan lain sebagainya. Kalau misalnya kegiatannya itu ada yang khusus nggak Kak? Misalnya misalnya di perkumpulan tersebut tuh kadang sering mereka tuh melakukan kayak ada acara-acara event-event yang kayak memperkenalkan budaya Indonesia atau apa, sering nggak Kak? Kalau di kampus itu kita seringnya ada event Asian gitu, jadi nggak cuma orang Indonesia. Kalau di kampusku sendiri itu semester ini kita ada namanya Mid Autumn. Sebenarnya di Indonesia nggak terlalu di-celebrate, cuman kayak di sekitar Asia gitu. Tapi kalau untuk mempromosikan budaya-budaya dari berbagai negara termasuk Indonesia, itu kita ada namanya International Cultural Night. Dan tahun lalu itu aku sempat berkesempatan untuk perform dance. Kalau kalian tahu Alfie Raff yang Wonderful Indonesia, Iya, tahu. saya pakai lagu itu, terus kayak dance-nya yang ala-ala gitu. Terus kalau dari PCINU-nya kita kayak lebih seringnya sih seminar-seminar gitu sih, kayak workshop, terus kayak diaspora Indonesia, kayak bahas share pengalaman study abroad kita, terus kita sebagai diaspora Indonesia di Amerika tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau enggak waktu Ramadan sih. Jadi seru banget, banyak banget kegiatannya ya Kak. Ya kadang seru, kadang kayak overwhelming gitu. Terus kan tadi Kakak bilang kalau emang tuh sebenarnya dari awal emang udah pengen ke Amerika. Terus aku tuh pengen nanya nih, kan Kakak berarti baru pertama kali kan ke Amerika? Enggak, sebenarnya sebelumnya
tinggal di Philadelphia dulu atau gimana? Ya, jadi sebenarnya tuh aku tuh lahir di Philadelphia. Wah, Karena keren. ayah aku itu kuliah, dia kayak Fulbright gitu. Jadi kayak semacam LPDP tapi dari Amerikanya gitu. Dan dia selesai master sama PhD. Jadi di antara studinya ayahku itu aku lahir gitu. Terus kita tinggal sekitar 5 tahun doang. Habis itu kita balik ke Indonesia gitu sih. Jadi sempat tinggal sekitar 5 tahun. Kalau selama tinggal tuh ada nggak sih kakak kayak culture shock selama tinggal di Amerika, kayak mungkin dari kebiasaannya, kemudian makanan atau apapun itu? Bisa dong kakak ceritain? Iya, jadi mungkin karena udah lama banget kan, udah 12 tahun nggak ke Amerika itu, pertama kali pastinya cuaca sih, karena di Canton itu, kan kita bukan di New York City-nya, tapi kayak di upstate. Upstate tuh kayak peratasannya gitu. Jadi kita malah lebih jauh ke New York City-nya daripada ke Kanada. Jadi kita tuh deket banget sama perbatasan Kanada. Dan di Kanada itu kan dingin banget ya. Jadi Iya. di Canton waktu winter sekarang itu dingin banget. Jadi winternya tuh cukup ekstrim. Itu salah satu culture shock aku karena aku harus menyesuaikan dari yang tinggalnya di Jogja, di Jombang yang panas pol, terus ini apa berpengalaman sama winter di sini yang dingin banget. Terus selain cuaca juga makanannya, karena di sini tuh ada banyak banget istilah kayak gluten free, lactose intoleran, terus vegetarian, vegan. Kalau di Indonesia kan kita nggak terlalu familiar gitu ya sama apa Iya. nama-nama gitu. Cuman kalau di Indonesia kan mungkin cuman halal, ada label halalnya atau enggak. Kalau di sini tuh nggak ada label halalnya gitu. Jadi aku untuk tahu kalau itu nggak ada porknya atau ada alkoholnya itu dilihat dari kandungannya itu. Terus jadi awalnya tuh aku sempet bingung, tapi lama-lama aku kayak lebih familiar, terus bisa belajar cara membaca label makanan, terus tahu menyesuaikan diet dan lain sebagainya. Terus selain itu mungkin kayaknya ini sih budaya small talk. Jadi kalau di Indonesia tuh kan Amerika kan terkenal negara orang-orang dengan apa ya karakter yang individualis gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya waktu aku sampai di sini tuh mereka individualisnya tuh bukan dalam artian kayak nggak ngomong sama sekali terus cuek, ignoran atau lain sebagainya, tapi mereka itu sangat sosial, cuman nggak intimate gitu. Jadi mereka sangat suka small talk. Small talk tuh kayak misalkan kalau kamu lagi di jalan gitu, terus ada yang nyapa how are you, itu common banget kayak apa kabarmu, terus nanti kayak dari situ kita berbincang sebentar, terus jadi kayak networking, tapi habis itu udah gitu. Jadi mereka nggak yang walaupun sosial tapi nggak intimate banget gitu. Dan mungkin dari situ aku kayak belajar juga kayak membangun koneksi dengan small talk itu tadi, terus yang networking itu tadi. Terus karena kampusku itu kan salah satu, kita diakui oleh Princeton sebagai top one networking kampus. Jadi kita tuh tiap tahun tuh ada kayak networking event, dan aku sebagai seorang yang bisa dibilang introvert, terus kayak nggak suka ngobrol sama orang banyak gitu, itu benar-benar jadi challenge buat aku, tapi juga opportunity di mana aku bisa keluar dari zona nyaman, terus membangun koneksi-koneksi kecil walaupun nggak terlalu dekat, tapi setidaknya bisa kalau aku butuh apa-apa dalam dunia kayak pekerjaan atau magang dan sebagainya, aku kenal orang gitu. Jadi ya kayaknya itu sih. Oke, makasih ya Kak Makasih. untuk informasi dari kakaknya untuk kita yang dari Indonesia ini. Nah, sekarang ini kita pengen tahu nih pandangan kakak menganggap anak-anak HI itu seperti apa sih? Kayak first impression kakak tuh ngeliat anak HI gitu. Anak HI, jujur Li, aku kalau lihat anak HI itu kayak keren banget, kayak mereka sangat politik, terus mereka pemikirannya sangat kritis kayak gitu. Tapi habis itu waktu aku kesini, waktu aku belajar di Amerika itu, karena kan aku juga major aku kan di Global Studies, jadi Global Studies itu kan jurusan yang juga bersinggungan dengan politik. Tapi nyatanya sebenarnya setiap jurusan itu pasti bersinggungan sama politik gitu, walaupun itu sastra Inggris. Kalau nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu semuanya menyinggung politik. Terus selain itu menurutku juga
kita sebagai generasi muda itu penting banget untuk peka terhadap isu-isu global, apalagi memahami tentang kayak politik-politik internasional, karena itu bukan hanya sebagai kebutuhan bagi mereka yang berfokus pada bidang tersebut, tapi juga penting bagi siapapun yang hidup di era globalisasi menurutku. Jadi karena bagaimanapun kan aku sering banget dengar dari teman-temanku tuh kayak emang kenapa sih politik nggak ngefek juga kok di kehidupanku gitu. Tapi nyatanya waktu aku tinggal di Amerika itu aku makin aware, aku makin merasakan bahwa kebijakan politik itu baik yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri itu selalu memiliki efek gitu bagi kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya kayak pertambangan di Indonesia kan yang lagi yang bencana alam di Sumatera itu kan salah satunya karena efek kebijakan pertambangan di Indonesia yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan asing, salah satunya juga dari Amerika. Dan kalau kita lihat kan kayak dari kebijakan itu yang merugikan warga sekitar, warga di Sumatera, terus warga di sekitar Aceh dan lain sebagainya. Dan dari situ aku itu kelihatan banget bahwa isu global seperti kayak ekonomi, terus investasi asing, terus hubungan antar negara itu berdampak langsung gitu sama masyarakat kecil. Dan di Global Studies aku juga belajar melihat masalah ini bukan cuma sebagai isu lingkungan, tapi juga isu keadilan sosial. Karena kalau di Global Studies itu salah satu yang aku ingat itu studi dari Desmond dan Emir Bayer. Mereka tuh bilang kalau isu sosial itu bukan cuma soal ras dan biologi, tapi juga konstruksi sosial, baik itu dibentuk dari sejarah, kekuasaan, kolonialisme, dan lain-lain. Dan aku sebagai seorang minoritas di Amerika Serikat, sebagai seorang Muslim, Asian, people of color, itu jadi pengalaman yang sangat melekat gitu di aku. Dan aku jadi sadar kalau itu nggak cuman sebagai sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi juga pola sosial yang lebih besar gitu. Dan aku rasa aku bisa relate sama anak-anak hubungan internasional kayak kalian, soalnya aku juga Global Studies major. Cuman bedanya kalau Global Studies major itu cuman ngasih tambahan kayak gimana budaya, ekonomi, ras dan sejarah itu ikut membentuk hubungan antar negara. Itu sih. Kita jadi gara-gara ini kita jadi tahu ternyata kalau yang bencana di Sumatera itu ternyata ada campur tangannya dari Amerika juga ya Kak. Soalnya aku sendiri jujur baru tahu. Iya. Menurutku iya sih, kayak Amerika itu kontribusi banyak sama kapitalisme di berbagai negara sih, kayak Indonesia, Cina, nggak Cina sih, di Palestina kan, Israel dan lain sebagainya. Tadi kan berita ini ya Kak, berita mungkin dari gara-gara bencana di Sumatera itu di Indonesia tuh sangat berita itu sekarang sangat lagi hype gitu, karena kan dari tadi bukan hanya karena tangan masyarakat setempat, tapi juga karena kewenangan pemerintah yang memang tidak seharusnya seperti itu dan mengakibatkan itu tidak hanya berdampak pada manusia tapi juga kayak hewan yang tidak berdosa tuh ikut terdampak gitu. Nah dari kakak tuh ini kan tadi ada campur tangannya ya sama Amerika. Kira-kira di sana itu berita ini tuh ikut naik gak? Terus gimana respon mereka tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia? Karena kan lingkungan itu bukan hanya untuk satu lingkungan, untuk satu wilayah gitu. Tapi kan ketika satu lingkungan itu terdampak, semua di dunia itu akan merasakan. Iya, jadi kalau respon dari negara-negara lain ya, kalau setauku yang aku ikutin di berita, yang baru sampai itu kayak ke Al Jazeera sama CNN English. Tapi kayak di Amerika sendiri, kayak di lingkungan aku itu mereka belum benar-benar kayak tahu gitu. Selain teman-teman aku yang ngikutin aku di sosial media, karena kan aku post ulang kayak gitu. Tapi kayak untuk secara luas orang-orang di Amerika mereka nggak terlalu ngikutin berita-berita di negara Asia selain Cina dan negara-negara besar lainnya, karena kan karena kan negara Indonesia kan masih negara yang berkembang,
Jadi mereka nggak terlalu tersorot gitu sama media besar kayak Amerika. Tapi kayak untuk Al Jazeera English itu udah tersorot. Kemudian juga karena mungkin selain di Indonesia yang terdampak bencana, karena yang aku tahu di Thailand, di Vietnam, di Malaysia itu mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu banjir dan longsor besar tadi. Tapi kalau untuk secara luas di Amerika kita belum tersorot sih, sayangnya. Kalau boleh tahu yang lagi naik di Amerika tentang Cina tuh apanya ya? Apakah itu mungkin? Aku nggak terlalu ngikutin yang Cina sih, cuman yang pernah aku tahu tuh masalah kayak cyber security-nya gitu loh. Dan karena kan emang Cina dan Amerika kan mereka sangat apa ya, kayak mereka tuh bersekutu gitu. Dan Cina ini nggak ada takut-takutnya gitu sama Amerika, karena kan mereka ya negara kaya banget, negara maju. Terus karena pemimpin Presiden Trump ini yang gilanya minta ampun, dia tuh kayak benar-benar dia tuh di sosial media, di news, di depan interviewer media besar tuh dia kayak asal ceplos gitu, dan itu kayak bikin banyak warga-warga Cina itu yang mengkritisasi Trump terus dan lain sebagainya. Tapi aku sejujurnya nggak terlalu ngikutin, karena kalau yang lagi besar-besarnya di Amerika itu yang paling besar tuh yang isu di Gaza itu, yang Palestina Israel, karena Amerika kan sangat terafiliasi, sangat terikat dengan kontribusi militer di Israel, terus juga kan mereka sangat ikut campur tangan gitu sama Israel. Terus kalau kan tadi kakak juga sempat nyebutin tentang Trump nih ya. Kan sekarang juga beliau lagi menjabat nih sekarang. Kalau yang kakak tahu tuh salah satu kebijakan paling kontroversialnya Trump sekarang, dan juga sehingga mungkin kakak juga merasakan dampaknya, mungkin ada nggak sih kak, kayak contoh nih kemarin kan sempat ada kayak pembatasan mahasiswa asing, event yang di Harvard atau apalah, kakak bisa cerita yang mungkin salah satu kebijakannya Trump yang juga mungkin kakak juga ikut terdampak di situ, bisa kakak ceritain nggak? Kalau yang paling kontroversial ya, menurutku semua kebijakan Trump itu kontroversial semua. Gila. Tapi apa ya, yang mungkin paling berdampak ke kayak diaspora Indonesia tuh ya masalah yang itu soal imigrasi dan juga pajak. Jadi sejak dia menjabat tuh dia tuh menekankan kayak deportasi massal gitu, dan salah satu institutnya kayak badannya tuh namanya ICE, kalau kalian familiar. Jadi ICE tuh singkatan dari Immigration and Customs Enforcement. Jadi kayak mereka tuh orang-orang, bisa dibilang orang-orang random, karena mereka nggak punya apa ya, kayak official gitu, dan mereka asal tangkap orang yang kelihatannya kayak kamu bukan citizen Amerika gitu. Dan selain itu juga yang aku bilang tadi, yang pajak. Jadi recently, jadi di kampus aku itu ada masalah antara anak-anak internasional dengan tax di kampus, karena mereka tiba-tiba dapat email kalau mereka disuruh bayar pajak, dan pajaknya itu sekitar lebih dari 17 juta, bayangin. Kalau di rupiah itu sekitar 17 juta, dan itu per semester. Sedangkan anak-anak internasional tuh mereka sudah, kan pastinya udah full scholarship ya, udah dijamin, kamu nggak perlu bayar apa-apa selain kebutuhan hidup kalian gitu. Dan nggak semua anak-anak internasional di sini itu kerja gitu, jadi mereka benar-benar marah. Kita benar-benar yang kayak nggak demo sih, kayak diskusi gimana caranya biar ini bisa dituntut dan nggak jadi. Dan akhirnya setelah berdiskusi, terus adanya kayak sesi panel di mana kita anak internasional berkomunikasi dengan orang-orang yang menghandle tax itu tadi, akhirnya kita di cancel. Cuman kontroversialnya adalah di kampus-kampus lain mereka itu tetap men-tax anak-anak internasional yang padahal seharusnya udah dijamin full scholarship. Jadi menurutku itu salah satu yang paling kontroversial, karena itu adalah efek dari kebijakan Trump yang katanya kalau dia salah satu kampus nggak nurut dengan kebijakannya dia, uang-uangnya yang
untuk mendukung scholarship dan lain sebagainya itu bakal diambil. Jadi itu adalah salah satu efek dari kebijakan wewenang Trump yang nggak beres itu tadi. Terus yang mungkin kalau di sekitar di lingkungan masyarakat Amerika itu yang lagi kontroversial banget adalah Trump tuh memutuskan untuk membatasi pengakuan gender, cuman male and female. Kalau di Indonesia kan itu nggak kontroversial sama sekali ya. Yang kontroversial malah kalau ada yang lebih dari satu gender. Tapi kalau di Amerika itu kan ada banyak banget ya gender. Ada yang binary, ada yang transgender, kayak banyak banget lah, saya gak bisa nyebutin. Nah itu kontroversial banget sih, lagi kontroversial banget sih. Terus sekarang aku pengen tahu nih, kan tadi kan dari banyaknya kebijakan Trump yang sangat kontroversial, terus bagaimana kakak tuh menyikapi gitu kan sebagai mahasiswa luar gitu, bukan dari penduduk lokalnya Amerika, bagaimana sih tanggapan kakak menanggapi hal tersebut? Ya jadi di setiap kampus di Amerika itu ada kayak fasilitas dan layanan DEI. Jadi DEI itu Diversity, Equity, and Inclusion. Jadi itu kayak tempat di mana mereka tuh inklusif gitu sama mahasiswa-mahasiswanya. Mau dia beda ras, beda agama, dari negara ini, negara itu, dan lain sebagainya. Jadi dari situ aku memanfaatkan fasilitas tersebut. Terus tentunya juga konsultasi dengan kayak Association Director International Student. Terus juga waktu tahun lalu summer aku sempat balik ke Indonesia, alhamdulillah. Terus aku ngikutin salah satu global summit yang disponsorin sama IDNU. Jadi kayak mereka tuh ngundang menteri-menteri, terus duta-duta, terus kayak menteri-menteri hubungan internasional dan lain sebagainya. Dan dari situ kita kayak bisa ngikutin panel, terus tanya jawab, dan dari situ aku kayak belajar tentang keamanan kita diaspora Indonesia di Amerika, terus gimana cara menanganinya, kalau ada emergency kita harus gimana, dan lain sebagainya. Terus juga tentunya kita ada International Student Organization, jadi kita sering berdiskusi, terus kalau ada masalah kita bisa saling bantu. Terus juga tentunya yang pasti aware sama lingkungan sekitar kita, karena gimana pun dengan adanya ICE ini yang nyebelin, dia bisa muncul di mana-mana. Jadi kayak kita harus saling jaga, terus harus benar-benar sama lingkungan sekitar kita kayak gitu sih. Tapi aku tetap sekalipun dengan banyaknya masalah-masalah politik, tapi aku juga niat aku kesini kan untuk belajar. Jadi aku tetap harus fokus belajar, dan jangan sampai hal tersebut mengganggu proses pembelajaran aku. Berarti kayak sebenarnya tuh emang kebijakannya Trump itu kayak sangat menyulitkan banget gitu loh untuk misalnya dari pendatang atau diaspora dari negara lain gitu ya kak. Iya. Terus tadi aku sempat mulai tertarik nih, ternyata kan kakak juga tahu dan juga mengikuti konflik di Gaza, konflik Palestina dan juga Israel nih. Terus kalau di Amerika sendiri, gimana sih sebenarnya respon masyarakat Amerika mengenai hal tersebut? Dimana kita tahu kan terkadang melihat dari berita-berita nih, banyak banget yang sebenarnya masyarakat Amerika itu dibagi dua. Mereka ada yang pro, ada yang juga kontra. Kalau kakak sebagai yang sekarang posisinya tinggal di sana, itu gimana sih sebenarnya? Iya, jadi aku cukup aktif ngikutin konflik Gaza sama Israel, terutama setelah tinggal di Amerika Serikat. Jadi waktu aku tinggal di Indonesia aku nggak nge-follow up itu, tapi semenjak tinggal di AS aku mulai kayak up to date banget sama konflik di sana. Dan emang kalau membicarakan tentang pro Palestine or pro Israel di sini kan emang lagi masih sensitif dan kompleks, sekalipun emang sudah banyak yang pro Palestine. Tapi kalau dari waktu aku first year itu lagi masih sensitif banget, dan itu sebelum Trump naik kan. Jadi kayak apalagi semenjak waktu pemilu itu kita
aku sempat jadi e-board member, jadi eksekutif badan eksekutif di For Social Justice for Palestine di kampus. Dan itu kita kayak organisasi kecil dan kita benar-benar nyembunyiin gitu karena emang sensitif banget. Tapi semenjak Trump naik, semua SJP di kampus-kampus Amerika itu kayak hampir semuanya tuh di-ban. Sekalipun ada yang benar-benar kayak kukuh kalau kita masih pengen SJP ada di kampus gitu. Jadi kita sempat kayak break sebentar. Kemudian kalau sekarang itu semenjak Trump naik jadi presiden itu semakin banyak orang-orang Amerika yang berubah pikiran tentang pandangan tentang orang-orang Gaza gitu, ke orang-orang Palestina. Jadi mereka banyak yang berubah jadi pro Palestine. Dan kalau kalian ngikutin beritanya itu banyak banget demo-demo sekitar Amerika, mulai dari New York City, terus Washington terutama, habis itu di Kanada juga banyak banget, dan itu hampir kayak tiap bulan gitu. Dan menurutku yang aku sadarin semenjak aku tinggal di Amerika, aku ngerasa orang-orang Amerika itu mereka lebih aktif lewat demo, fundraising, dan menyuarakan lewat sosial media gitu ketimbang orang-orang di Indonesia. Kayak orang-orang di Indonesia itu emang banyak yang pro Palestine tapi menurutku masih pasif. Jadi mungkin ini salah satu pertanyaan yang aku pengen tanya kalian, kayak menurut kalian kenapa orang-orang Indonesia itu masih pasif kalau soal isu Israel dan Palestina? Itu sih. Mungkin karena gini ya Kak, aku tuh lihatnya mereka tuh emang kadang mengikuti, tahu gitu, tapi ya tadi karena entah apa, kalau aku lihatnya tuh kayak apa sih gitu, apalagi kalau posisinya tuh nggak lagi naik gitu, kecuali kalau emang lagi naik banyak itu yang menyuarakan di sosial media kayak tagar-tagar atau open donasi bahkan. Tapi ketika memang karena ini konflik yang berkepanjangan mungkin ya, terus ada eskalasinya kan konflik itu, kalau misalkan sewaktu ini memang ada di posisi eskalasi atau eskalasinya kecil tuh mereka kadang gitu hanya sekedar tahu dan ya tadi tanpa menyuarakan, mungkin karena tidak naik itu karena ya. Terus kan kita tahu sendiri ya Kak, kalau orang Indonesia tuh FOMO-an, jadi kalau setiap kali ada isu yang naik itu pasti dia tuh ngikut-ngikut gitu tanpa mereka tuh nge-research lebih dalam lagi tentang sebenarnya apa sih yang menjadi pokok masalah dari konflik ini. Nah tapi banyak juga anak-anak yang udah tahu sebenarnya dia tuh dengan adanya konflik ini, tapi mereka tuh memilih untuk diam, kayak ya udah gitu, aku cukup tahu dan aku cukup mengikuti beritanya, cukup dengan mendoakan gitu, aku mungkin nggak ikut menyuarakan, cuman kadang kalau ada kayak kampanye terus ada apa gitu mereka ikut. Tapi kalau untuk tagar-tagar tuh kadang ada mereka tuh yang pasif kayak ya udah deh, aku nggak usah tagar-tagar, yang penting aku sebenarnya mengikuti berita ini. Jadi kalau menurut aku kayak gitu sih, mungkin dari Mbak Aisyah. Terus kayak mungkin kesadaran sosialnya kita tuh masih kurang gitu ya Kak. Terkadang tuh kayak apa ya, kita kalau misalnya kita lihat nih berita-berita di luar sana, bahkan banyak loh di negara-negara yang lain tuh mereka tuh sampai turun langsung, bahkan berhari-hari. Kalau di Indonesia udah misalnya nih kita misal tanggal 12 Maret kita demo besar-besaran, ya udah itu aja, sekedar cukup sampai itu aksi nyatanya, aksi turun di lapangannya, abis itu udah gitu. Padahal kan tidak hanya kita turun langsung di lapangan dengan sosial media juga kan harusnya kayak sikap kecil ini tuh bisa membawakan dampak gitu, tetapi mereka lebih untuk memilih pasif gitu. Karena kalau di Amerika tuh kalau misalkan kamu ngepost kayak repost isu-isu yang berkaitan dengan Gaza sama Israel, itu benar-benar kayak bisa jadi bumerang gitu, sama kayak makanya aku semenjak di Amerika itu nggak terlalu sering up tentang Palestina karena itu bisa jadi bumerang. Karena gimana pun pemerintah di Amerika tuh mereka punya akses gitu sama sosial media orang-orang di sini. Jadi kayak kalau ketahuan kalau kamu pro Israel, kamu bisa dideportasi. Makanya kayak lumayan kalau bisa dibilang bahasanya kayak greget gitu. Kalau aku di Indonesia aku bakal sering repost karena kalian secara cyber security kalian lebih aman. Terus kalian juga nggak bakal yang dihujat karena yang kita tahu kan orang-orang Indonesia kan kebanyakan pro Palestina. Jadi itu sih aku merasa kayak agak disayangkan aja gitu kalau kita pasti.
mungkin kita harus menggerakkan kali ya Iya, sebagai mahasiswa dan generasi Iya, muda. betul. Wah, terus aku tuh juga kepo banget nih Kak, kan karena di Amerika sendiri kan masih kayak sensitif banget ya isu ini. Apakah Kakak tuh juga ikut memboikot gitu produk-produk yang berafiliasi dengan Israel? Karena kan Kakak kan tinggalnya juga di Amerika gitu, mungkin kan agak sulit gitu untuk memboikot produk-produk yang mungkin berafiliasi dengan Israel. Nah, kalau Kakak sendiri bagaimana? Ikut memboikot atau tetap membeli gitu mungkin? Kalau itu sih kayak boykot emang susah karena kebanyakan produk-produk sini tuh kan yang kayak Pepsi, Starbucks itu ada di sekitar kampus. Terus dan mereka produk-produk yang bisa dibilang paling murah kalau di sini. Jadi kayak emang agak susah. Cuman karena kayak aku nggak fans kayak minum soda, terus sparkling water atau Starbucks coffee dan sebagainya. Jadi itu menurut aku gampang banget untuk memboikot. Tapi kayak produk-produk kebutuhan sehari-hari kayak misalkan sabun yang mendistribusikan uangnya untuk Israel itu emang susah. Tapi aku berusaha supaya gimana caranya aku tetap pilih alternatif yang bisa sesuai dengan prinsip aku gitu. Tapi kalau bisa dibilang aku nggak yang sepenuhnya boykot karena susah. Gimana pun aku juga nggak yang bisa transparan gitu, tahu ini produknya bakalan yang halal atau enggak. Kalau di Indonesia kan semua produk ada label halalnya, jadi kayak tahu gitu. Iya. Dan itu salah satu hal yang aku kangenin banget karena dari makanan aja aku masih kayak samar-samar gitu. Kadang juga nggak tentu ini halal atau haram, ada kandungan porknya, mau itu cara masaknya gimana. Jadi ya samar-samar sih. Kalau kalian tinggal di negara-negara kayak Amerika itu emang susah untuk menjamin kehalalan dan kebaikan produk-produknya. Ketiga. Terus aku tuh pengen sebenarnya move ke isu baru ya Kak ya, dimana kan dengan adanya globalisasi itu menciptakan ruang dialog gitu antar negara seperti yang Kakak sebutkan tadi, dimana Kakak tuh posisinya sekarang ada di Amerika tapi Kakak tuh tetap tahu gitu tentang berita-berita yang ada di Indonesia, terus di China, terus mungkin di kawasan Asia di kawasan Asia Tenggara ataupun Asia Timur lainnya. Itu kan jadi hubungan kita tuh jadi tidak terbatas gitu, tidak dibatasi oleh adanya geografi oleh negara. Nah, apakah menurut Kakak itu tuh merupakan dampak negatif atau dampak positif dari adanya globalisasi? Karena kita tuh bisa dengan mudah gitu menjalin interaksi dengan orang yang menjalin interaksi bukan dari negara kita doang gitu. Jadi kayak aku sekarang sama Kakak nih kan, dengan adanya gini terus kita tuh bisa saling interaksi. Apakah itu tuh menurut Kakak tuh merupakan dampak negatif atau positif? Iya, jadi kalau aku pastinya semua itu ada dampak positif dan negatifnya, tergantung dari kacamata kita dan kita sebagai orang yang tinggal di era globalisasi, gimana cara kita menggunakannya, mau itu untuk hal yang positif atau yang negatif. Tapi menurutku kalau untuk dampak bagi alam, menurutku di era globalisasi itu banyak negatifnya. Tapi kalau dalam hal teknologi kayak hubungan, interaksi, terus AI, pekerjaan dan sebagainya, itu lebih banyak dampak positifnya. Karena kalau kita bandingin sama ratusan tahun lalu, itu kita udah yang benar-benar maju banget, kayak dari yang perempuan yang pekerjaannya cuma labor, jadi pembantu kayak gini dan lain sebagainya, kita bisa kerja di diplomasi, di politik dan lain sebagainya, terus juga bisa jadi engineer bahkan. Menurutku itu lebih banyak dampak positifnya. Tapi kalau untuk alam, kalau yang kita lihat kayak di Indonesia aja kayak udah banyak banget hewan-hewan yang punah, termasuk kayak gajah, terus dimana kerakusan manusia itu benar-benar eksploitasi full alamnya sampai rusak dan lain sebagainya. Jadi menurutku kalau untuk di lingkup alam itu lebih banyak negatifnya, tapi kalau untuk
kayak pekerjaan, teknologi dan sebagainya itu lebih banyak positifnya. Kalau menurut kalian gimana? Iya sih, memang kayak kalau misalkan dari teknologi ini buat kita jadi ruang dan waktu kita tuh gak terbatas gitu. Bahkan kita tahu nih budaya di luar sana tuh seperti apa, budaya di setiap negara tuh seperti apa. Terus juga kan kita tahu ya bahwa budaya yang populer saat ini tuh adalah dari Korea gitu. Seperti musik atau bahkan film gitu. Nah, tapi kita juga tahu bahwa di Amerika tuh pernah ada isu yang pernah marak gitu, yaitu isu Asian Hate gitu. Nah, apakah di Amerika sendiri itu memang banyak yang suka K-pop, dan bagaimana sih media global saat ini memperbaiki Macet. warga Asia di sana? Oke, aku bisa ulangin sekali lagi nggak? Tadi kayak sempat Macet. kayak ke glitch gitu. Ini jadi karena kan dari globalisasi emang kita tuh lebih memberikan dampak positif ya di ranah teknologi. Salah satunya itu adalah budaya. Dari banyaknya budaya tuh kita jadi tahu nih setiap negara punya budaya yang berbagai beragam. Nah, salah satunya kan budaya yang populer itu Korea gitu. Tapi kita juga tahu bahwa di Amerika itu pernah ada isu marak tentang Asian Hate. Bagaimana gitu masyarakat di Amerika, terus juga bagaimana media di Amerika itu memang membantu dalam meningkatkan citra, memperbaiki citra, atau memang bahkan sedikit banyaknya itu memperburuk tentang citra orang-orang Asia di sana. Iya, jadi sebenarnya yang soal isu Asian hate itu udah lumayan lama, dan itu nggak sebesar rasisme kepada black people, atau kalau bahasa sopannya color people atau native people. Jadi kalau yang sekarang itu udah nggak terlalu apa ya, rasisme terhadap orang-orang Asia itu nggak sebanyak dulu gitu. Dan untuk budaya kayak K-pop itu di sini nggak terlalu marak sih kalau se-aware aku, karena kalau di Indonesia kan hampir semuanya kan tahu K-pop, at least, terus K-pop. Kayak aku suka ENHYPEN, juga aku suka Korea. Tapi kalau di sini tuh, oh iya, kalian juga mantap. Terus habis itu kalau di sini mereka tuh nggak terlalu kenal K-pop gitu. Tapi sebenarnya yang lagi tren waktu summer kemarin atau Agustus kemarin itu yang pacu jalur Indonesia. Wah, keren banget kan? Itu viral banget. Tapi kebanyakan dari mereka tuh nggak tahu kalau itu dari Indonesia gitu. Jadi mereka cuma tahu kalau itu namanya pacu jalur, tapi mereka nggak tahu kalau itu dari Indonesia. Jadi mungkin mereka bukan dalam hate yang kayak verbal atau kayak gimana gitu ya, tapi kayak lebih ke apa ya, mereka menyamarkan melabel budayanya tuh kayak disamarin gitu kalau itu bukan dari Asia kayak dari lagunya pacu jalur aja kan lagu bahasa Inggris, jadi kayak mereka menyamarkan gitu, kayak seakan-akan budaya Asia itu nggak terlalu apa ya, semarak budaya. iya, padahal aslinya itu dari Indonesia gitu. Itu kakak pernah mengklaim nggak pacu loh gitu dari Indonesia? Iya, aku lihat story IG-nya teman-temanku gitu kan, wah dari make up lagi yang cowok, yang pacu jalur ini, terus di atas pokoknya macam-macam lah. Aku bilang, pacu jalur Indonesian pacu jalur friend. Yes, terus kebanyakan dari mereka tuh kayak, oh is it Indonesian gitu? Yeah, it is gitu. Oh, terus kayak mereka nggak tahu gitu. Tapi untungnya karena mereka temenan sama aku, jadi mereka jadi tahu gitu. Tapi sebenarnya Terus kan aku pernah itu ya kayak penelitian tentang isu anti Asian hate ini. Aku tuh tertarik banget sama isu-isu yang ada di Amerika Serikat gitu. Jadi waktu penelitian itu aku milih isu anti Asian hate. Nah, terus aku tuh pernah baca, terus katanya tuh di Amerika Serikat tuh dulu tuh pernah marak banget isu Asian hate. Tapi tuh aku tuh belum menemuin gitu Kak, kayak sebenarnya tuh anti Asian hate-nya tuh di sebelah mana gitu. Maksudnya tuh kayak kalau ada orang Asia di situ tuh digebukin kah, atau sebenarnya tuh isunya tuh cuman sebatas kayak oh kamu orang Asia, kayak
sampai situ gitu literatur aku. Jadi aku cuman tahu kalau di sini di Amerika Serikat tuh pernah ada isu anti Asian hate, terus makanya Trump tuh pernah ngundang BTS kan di tahun 2022. Iya, Trump tuh ngundang BTS di tahun 2022 itu untuk menyampaikan pesan-pesan tentang supaya dia itu supaya isu anti ASEAN. Kenapa? Bentar ya, aku ulangi lagi. Jadi Trump tuh pernah ngundang BTS buat di Gedung Putih supaya dia tuh mengampanyekan adanya isu anti Asian hate. Nah, aku tuh sebenarnya tuh belum begitu paham gitu sebenarnya isu anti Asian hate di Amerika Serikat sendiri tuh seperti apa gitu. Apakah ada kekerasan verbal ataupun cuman hanya hate kayak kamu orang Asia, kayak diskriminasi ras gitu, apa kayak gimana? Iya, kalau yang aku tahu ya di Philadelphia itu waktu aku udah nggak tinggal di Philly itu ada berita black, jadi ada orang berwarna kulit hitam yang dia rasis sama salah satu mahasiswa beras Asia, kalau nggak salah itu dari Cina atau pokoknya dari sekitar Asia Tenggara gitu. Jadi dia lagi kan kalau di Philadelphia dan kota-kota besar lainnya tuh mereka ada subway, jadi kayak kereta bawah tanah gitu. Dan mereka menggunakan itu sebagai kayak transportasi sehari-hari. Nah, mahasiswa Asia ini dia tuh mau naik kereta itu. Terus ada salah satu cowok, ini dia berkulit hitam, itu tiba-tiba dia kayak mukul gitu, kayak verbally abuse orangnya tanpa alasan. Dan ini dibilang sebagai Asian hate karena tapi seanalisisku sama yang setelah aku obrolin sama ayahku itu kayak bumerang bagi mereka gitu, karena kan orang-orang kulit hitam kan mereka sangat sangat mengalami rasis yang berat gitu, mulai dari sejarah mereka yang pernah diperbudak terus dan lain sebagainya. Dan itu kayak mereka jadi kayak pengen istilahnya kayak rasis balik, tapi mereka nggak bisa langsung ke orang-orang kulit putih. Jadi mereka kayak siapapun yang kulitnya bukan kulit hitam itu bisa jadi kayak objek kekerasan mereka gitu. Dan itu bisa dibilang Asian hate sih, cuman juga mencakup rasisme gitu, karena kan rasisme nggak cuma orang kulit hitam tapi juga orang Asia dan lain sebagainya. Dan juga kalau yang kayak soal-soal bully di high school gitu, orang-orang Cina kan kalau kamu lihat kayak di TikTok itu mereka suka diejek kayak mata sipitnya kayak dibuat meme kayak gitu kan. Nah itu juga menurutku itu salah satu bentuk dari Asian hate sih. Tapi kalau kamu butuh kayak jurnal-jurnal atau artikel, aku mungkin bisa bangkit untuk Asian hate. Oh iya, makasih Kak. Terus kan kalau kita tahu ya, kalau misalnya Amerika tuh dia tuh negara yang sangat multi etnis, multikultural, banyak banget pendatang-pendatang yang juga datang ke sana. Otomatis kakak kan juga di sana kan berhijab nih. Otomatis di sana kan juga sebagai seorang kaum minoritas. Ada nggak sih terkadang kakak itu mendapatkan perlakuan yang kayak dipandang sebelah mata atau apa gitu, pernah nggak sih? Coba ya kakak ceritain. Sebenarnya kayak ini bukan pengalaman yang pengen bikin kalian takut ya, aku cuma sharing aja. Jadi emang untuk diskriminasi kepada orang-orang Muslim tuh masih lumayan rawan. Kalau kalian tahu kan dari sejarah 9/11 yang menara World Bank kalau nggak salah ya, yang ditabrak sama pesawat itu, yang aksi terorisme yang dikaitkan sama Syiah dan lain sebagainya. Nah itu bikin trauma yang sangat berat di kalangan orang-orang Amerika. Jadi aku sempat waktu itu lagi jalan sama 3 temanku dan mereka orang Eropa yang kulitnya putih, rambutnya pirang, tinggi, yang pokoknya orang Eropa lah. Terus habis itu ada aku nih yang kecil, itu kulit sama matang, pakai jilbab, makanya kelihatan banget deh. Terus ada mobil van itu lewat, terus mereka bilang American is for the American, jadi kayak Amerika itu cuma buat orang Amerika gitu. Dan itu awalnya kira mereka mabok atau gimana gitu ya, ternyata mereka muter balik terus bilang hal yang sama, American is for the American. Jadi bisa dibilang itu
mereka intentionally discriminate aku gitu. Karena mau siapa lagi, teman-temanku mereka orang Eropa. Kalau dari appearance-nya mereka secara fisik ya orang-orang kulit putih, terus bisa dibilang American gitu. Jadi itu bisa dibilang pengalaman diskriminasi yang aku alamin. Cuman itu nggak yang nggak nyakitin banget sih buat aku, karena menurutku di sini tuh mereka masih banyak orang-orang yang ignorant gitu. Jadi mereka nggak terlalu tahu gitu tentang inclusivity dan lain sebagainya, dan mereka kan orangnya sangat straightforward. Jadi kalau apa yang mereka pikirin tuh langsung diomongin asal ceplos gitu. Dan orang-orang sini tuh nggak yang ngambil semuanya di hati. Jadi kayak mereka kan kalau di Indonesia kan open minded gitu. Jadi kayak mereka kayak sangat straightforward dan orang-orangnya open minded. Jadi kalau menurut aku dari pengalaman itu yang aku pelajarin, kalau orang-orang Amerika itu nggak semuanya aware, nggak semuanya itu tahu gitu. Jadi mereka masih banyak orang-orang yang ignorant akan isu-isu kayak rasisme, diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi itu buat aku lebih kayak pembelajaran aja sih, dan kayak pengalaman yang bikin resistensi aku lebih kuat gitu. Berarti di Amerika sendiri masih kayak ya mungkin hijab friendly lah masih di sana itu. Kalau tahun, maksudnya kayak semakin kalau kalian ngikutin berita kan mayor di New York City kan Muslim. Oh. The first ever setelah berbagai tahun dipimpin oleh non Muslim untuk pertama kali yang menjabat sebagai mayor apa sih bahasa Indonesia? Kayak apa? Bukan bupati, apa sih yang di kota gitu? Gubernur. Iya, bukan gubernur, kayak ya pokoknya mayor yang mimpin kota gitu. Oh. Nah, namanya Zohran Mamdani. Mungkin kalian bakal bahas itu juga sih di kelas, karena ini kayak momen yang sangat bersejarah di Amerika, karena untuk pertama kalinya seorang Muslim mimpin New York City yang dikenal kota imigran, terus yang free speech, yang LGBTQ dan sebagainya. Jadi itu sangat ini kali ya, kayak langkah karena kan dulu ideologi mereka itu adalah America First, jadi mengatasnamakan semua itu harus tentang Amerika gitu, warga negara Amerika Muslim. Tapi kan setahu aku ya pernah ada kayak pejabat dari Muslim, tapi juga dia tuh kayak dari pesisir, bukan dari kota-kota besar di Amerika, yang berasal dari pejabat tinggi itu. Nah dari situ mungkin ya Kak, jadi sekarang tuh mereka lebih terbuka untuk bahkan orang yang bukan non-Islam gitu. Iya, mungkin karena juga karena menurutku isu Israel Palestina itu sangat memicu cara berpikir orang-orang Amerika, karena dari yang awalnya sangat radikal, sangat Christian aku nggak berani nyebut, aku salah, pokoknya sangat Christian gitu, mereka jadi kayak berubah pikiran karena melihat betapa kejamnya orang-orang Israel terhadap orang-orang di Palestina. Karena kan orang-orang Palestina nggak cuma Muslim, tapi juga orang Yahudi, Kristen, Katolik dan sebagainya. Dan Zohran Mamdani ini dia sangat cara dia mempromosikan kampanye itu cerdas banget, dan dia tuh sangat kalau istilahnya kalau di Jawa tuh kayak sangat memasyarakat jadi lupa bahasa Jawa juga. kayak sangat sangat Jawa gitu. Pokoknya kayak kalau dia New York berarti sangat New York gitu. Jadi kayak dia dari transportasi dia ikut naik subway, terus juga naik sepeda di sekitar New York. Pokoknya sangat kalau istilahnya di sejarah Indonesia kayak Jokowi gitu nggak sih? Ya sebelum reputasinya itu, kayak waktu dia kampanye awal-awal kan dia kayak sama-sama orang biasa, terus orang miskin kayak gitu kan. Nah kalau Zohran Mamdani dia juga kayak gitu, kayak dia ya orang imigran, terus dari New York, Muslim, jadi kayak, dan juga dia tuh sangat pemikiran dan karakternya itu yang bikin orang-orang New York milih dia sih, karena dia punya karakter yang sangat kuat gitu. Dan juga lawannya dia kan namanya siapa ya, lupa, pokoknya dia tuh kontroversial banget lah, untuk terutama kayak porn, pokoknya kayak gitu, itu dia sangat kontroversial. Jadi
Mungkin itu salah satu alasannya sih. Dia punya karakter yang kuat gitu. Banyak banget ternyata insight yang kita dapat menjadi Mm-mm. kakaknya. Alhamdulillah. Iya, aku Banget. Makasih. pengen banget meneliti tentang Amerika gitu buat selanjutnya next. Ya boleh. Kalau butuh apa-apa kasih tahu aja. Ya, aku boleh punya nggak kak? Iya, kita Iya nih, boleh. kita. Boleh. Boleh. Kalau boleh tahu nama iki kakaknya apa? Ini T W Ya. Y Y L L A. Waila. Oh, Udah kak Ais? udah. Udah. Oh udah. Sebenarnya kita tuh masih pengen ngobrol banyak banget, Kak. Iya, tapi waktu kita udah habis. Karena Ini kita abis ini pakai ada kelas atau gimana? Sekarang jam 9 pagi. Iya sih, kayak ada kelompokan lagi gitu, diskusi Oh, lagi ada diskusi. selanjutnya. Oh. Soalnya kan sekarang kita lagi action juga. Iya. Di situ Oh juga iya lagi sama aku juga lagi finals. Iya. Finals. Pasti rapat banget ya minggu-minggu terakhir bulan November.